Fabrizio Romano telah mengungkapkan bahwa hanya masalah waktu sebelum Manchester United menyelesaikan kesepakatan untuk Andre Onana. Pembicaraan positif telah diadakan antara United dan Inter baru-baru ini, dengan tawaran terakhir segera tiba. Persyaratan pribadi telah disepakati dengan pemain berusia 27 tahun itu, dengan Setan Merah berharap Onana akan bergabung dengan skuad tepat waktu untuk tur pramusim mereka di Amerika. Romano telah mengungkapkan bahwa penjaga gawang Kamerun setuju untuk bergabung dengan United dengan kontrak 5 tahun beberapa hari yang lalu dan ingin pindah ke Liga Premier. Menurut laporan, tim Erik ten Hag telah meluncurkan tawaran 43 juta pound, namun ditolak Inter. Menurut Romano, United dan Inter tetap terkunci dalam negosiasi, dengan 47 juta pound tampaknya cukup melunakkan pejabat klub Italia. Negosiasi yang berlarut-larut untuk Onana juga memengaruhi masa depan kiper Manchester United saat ini David De Gea, Dean Henderson, dan Tom Heaton. Romano juga mengungkapkan MU mengincar Zion Suzuki, kiper Jepang dari klub Urawa Red, sebagai kiper pelapis Onana. Hal ini merupakan kabar buruk bagi De Gea dan Henderson. De Gea tidak diperpanjang kontraknya dan bebas mencari klub baru. Henderson dipastikan dipinang Nottingham Forest. Pun demikian bagi Matej Kovar, juara Liga Ceko bersama Sparta Praha. Kemungkinan Kovar akan kembali dipinjamkan musim depan. Romano juga mengklaim bahwa Setan Merah berhubungan dengan orang-orang yang dekat dengan Rasmus Højlund sebagai langkah resmi untuk menggaet pemain berusia 20 tahun itu. Højlund akan menjadi fokus MU selanjutnya segera setelah transfer Onana diselesaikan. Setan Merah dan Erik ten Hag masih ingin memperkuat lini tengah mereka menjelang musim 2023-2024 meski telah merekrut Mason Mount dari Chelsea. Dia mungkin bukan satu-satunya tambahan lini tengah, dengan rumor yang beredar tentang Sofyan Amrabat. Sky Sports telah melaporkan bahwa United terus melakukan kontak dengan Amrabat, meskipun transfer apapun akan bergantung pada penjualan pemain. United dan Amrabat dilaporkan telah menyetujui persyaratan pribadi sebelum potensi transfer ke Old Trafford. Gelandang tersebut sekarang memasuki 12 bulan terakhir dari kontraknya saat ini. Menurut Corriere dello Sport, Fiorentina siap untuk menjual gelandang tersebut ke Setan Merah daripada kehilangannya secara gratis. Klub Italia menginginkan bayaran di wilayah 30 juta euro. Fiorentina juga semakin dekat untuk mengontrak gelandang Denmark, Morten Hjulmand, dari sesama tim Serie A, Lecce, sebagai pengganti Amrabat. Mantan pelatih timnas Italia, Fabio Capello, membandingkan Amrabat dengan gelandang ikonik Gennaro Gattuso. Amrabat memulai karirnya di Belanda bersama FC Utrecht, di mana dia membuat 50 penampilan di bawah Ten Hag, sebelum pindah ke Feyenoord, dan kemudian ke Belgia bersama klub Brugge. Kualitas Amrabat dalam penguasaan bola disorot oleh F. yang menempatkannya di peringkat 10% gelandang teratas untuk umpan yang diselesaikan, umpan ke sepertiga akhir, dan umpan progresif. Dia juga berperingkat tinggi dalam hal menghentikan pemain lawan secara penuh. Sehingga dia bisa menjadi rekrutan cerdas lainnya oleh United, dan dari kelihatannya, kesepakatan sekarang harus dilakukan. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, mendapat badai cedera ketika timnya berada di tengah-tengah pertempuran 4 besar, serta Liga Eropa dan Piala FA. Mengantisipasi hal sama terjadi musim depan, United membuat langkah yang dapat memudahkan beban cedera musim depan. Menurut David Ornstein, Kepala Layanan Medis Arsenal, Gary O'Driscoll, akan meninggalkan London Utara dan tampaknya akan menuju ke Manchester United untuk awal musim baru. Dokter yang sangat dihormati itu bergabung dengan Arsenal pada 2009 tetapi akan pergi setelah 14 tahun menjabat. O'Driscoll, menurut laporan yang sama, juga hampir bergabung dengan Liverpool pada tahun 2020 tetapi tidak ada yang terwujud.
Pria berusia 52 tahun itu sekarang tampaknya akan bergabung dengan United. Ketika Ten Hag menyesali krisis cedera timnya, di sisi lain, Arsenal menikmati keberuntungan yang relatif besar dengan cedera. Hanya dalam satu pertandingan, MU memiliki skuad yang tersedia sepenuhnya, yaitu melawan Manchester City. Skuad terganggu masalah cedera, skorsing, atau penyakit. Tetapi Arsenal, sepanjang waktu skuad mereka benar-benar tersedia, menurut Ten Hag pada bulan Maret. Skuad United telah berjuang dengan cedera selama bertahun-tahun, apakah itu pemain seperti Anthony Martial, yang hanya tampil 21 kali di Liga Premier musim lalu karena cedera, atau Phil Jones yang tidak tampil selama lebih dari 18 bulan, cedera selalu menjadi masalah di Old Trafford. Harapan bos United saat ini adalah agar O'Driscoll dapat membantu mengatasi budaya cedera yang telah merasuki United selama bertahun-tahun. Sementara para penggemar setan merah tidak sabar untuk melihat Mason Mount beraksi di lapangan, banyak juga yang menyoroti sikap Lisandro Martinez ketika Mount melapor di kompleks latihan Carrington untuk pertama kalinya. Namun, rekaman video muncul dari sesi latihan pertama Mount sebagai pemain United, ketika dia menjelaskan bahwa dia dan Martinez sekarang berhubungan baik. Dan sekarang rekaman lain telah muncul, dari momen spesial antara gelandang baru United dan ayahnya, saat keduanya duduk bersama untuk pertama kalinya di ruang ganti di Old Trafford. United memiliki dua proposal awal yang ditolak Chelsea, dan bersikeras bahwa tawaran ketiga mereka akan dibiarkan di atas meja. Namun, setelah diskusi, klub London Barat kembali ke meja perundingan untuk menerima kesepakatan senilai 60 juta pound yang ditawarkan. Dengan hanya 12 bulan tersisa di kontraknya di Chelsea, pemain internasional Inggris itu memilih untuk pindah setelah mendedikasikan 18 tahun hidupnya untuk tim Stamford Bridge. Semua hal dipertimbangkan, Mount dan orang-orang terdekatnya akan merasa sangat lega karena kepindahan tersebut telah diselesaikan. Terutama ayahnya, yang dikenal luas sebagai penggemar terbesar putranya. Keduanya berbagi perasaan emosional yang sehat di ruang ganti di Theatre of Dreams. Sang ayah merasa terharu sekarang anaknya bermain di MU, setelah ia bercita-cita membawa anaknya mengunjungi ruang ganti setan merah saat Mount masih kecil. Interaksi yang tulus antara ayah dan anak ini telah membuat para penggemar United begitu terkesan hingga menjadi viral. Saat Papa Mount merenungkan membawa Mason ke stadion sebagai seorang anak, jelas bahwa dia meneteskan air mata bahagia. Keduanya menghentikan percakapan menyentuh mereka untuk berpose untuk foto. Tetapi Mount segera menjawab, mengatakan ini istimewa, saat dia menghibur ayahnya yang tampak emosional. Sungguh momen yang menghangatkan hati. Jika bukan karena ayahnya, ada kemungkinan Mason tidak akan menjadi pemain United saat ini. Seperti dilansir The Athletic, Tony Mount memainkan peran penting di belakang layar dalam menengahi kepindahan putranya dari London ke Manchester. Dengan kesepakatan yang tampaknya terancam saat United bersiap untuk mengejar target lain, Tony melakukan upaya terakhir untuk menyelamatkannya. Dia dikatakan telah melakukan percakapan melalui telepon dengan pemilik Chelsea, Todd Boehly dan Behdad Eghbali untuk mencoba dan meyakinkan The Blues untuk menurunkan harga yang diminta. Hubungan yang jauh sang pemain dengan Boehly dan Eghbali membuat klub berdiri teguh dalam penilaian 70 juta pound mereka. Namun intervensi Tony membujuk Chelsea untuk menurunkan ekspektasi mereka, menghasilkan kompromi yang dicapai antara kedua klub Liga Premier tersebut. Manchester United di luar ekspektasi melakukan gerakan untuk menyelesaikan transfer kiper muda internasional Jepang, Zion Suzuki. Siapa Zion Suzuki tentu fans tidak familiar sebelum awal minggu ini. Suzuki adalah penjaga gawang muda, baru saja keluar dari masa remajanya, dengan nama seperti protagonis anime dan brand otomotif di Indonesia. Sebagian besar rekaman video yang beredar di media sosial menunjukkan dia dengan santai melempar bola setengah dari panjang stadion yang hampir sepi,
dan menutup upaya yang relatif mudah dari pemain lawan. Sekarang, bagaimanapun, dia tampaknya berada di puncak transfer ke salah satu klub terbesar di dunia sepak bola. MU membutuhkan kiper musim panas ini. Bahkan, mereka mungkin membutuhkan dua. Situasi kontrak David De Gea terus membingungkan dengan semua kerumitan melodramatis dari Novel dan Brown. Sementara Dean Henderson tak pernah menjadi pemain United sejak dia dikirim ke Nottingham Forest. Jika keduanya pergi, dan ada kemungkinan besar mereka melakukannya, maka satu-satunya penjaga gawang senior yang tersisa di Old Trafford adalah Tom Heaton. Dan MU tidak hanya perlu menyusun pilihan pertama yang baru, tetapi juga pemain pengganti yang layak. Menurut berbagai media, Andre Onana tetap menjadi pilihan mereka untuk jersey nomor 1. Namun dalam beberapa hari terakhir, Suzuki telah muncul sebagai calon pelapis yang menarik. Suzuki lahir di Little Rock, Arkansas di Amerika Serikat, dari ayah Ghana dan ibu Jepang. Dengan demikian, dia secara teknis dapat mewakili salah satu dari ketiga negara tersebut di tingkat internasional, meskipun Jepanglah yang dia pilih. Sebagai pemuda yang tumbuh besar di prefektur Saitama di wilayah Kanto di Honshu, pada usia 16, ia melakukan debutnya untuk klub Urawa Red Diamonds. Suzuki mencatatkan 3 clean sheet berturut-turut dalam 3 pertandingan pertamanya. Namun, reputasinya telah tumbuh hampir secara eksponensial dan dibantu oleh skuad yang memenangkan Liga Champions AFC tahun lalu. Tapi sungguh, hal yang paling menarik tentang Suzuki adalah cara dia bermain. Salah satu hal pertama yang mencolok adalah distribusi bolanya. Tenang tak tergoyahkan dengan bola di kakinya, sang stopper memiliki akurasi yang nyaris tepat dalam jangkauan passingnya, baik jarak pendek maupun jarak jauh. Apakah dia membelah lini depan dengan umpan jauh yang cerdas, atau melakukan passing diagonal ke jalur pemain sayap yang menunggu, Suzuki tampaknya memiliki pemahaman yang kuat tentang sifat penjaga gawang yang paling modern, percaya diri dengan bola di kakinya. Kita tahu betapa Ten Hag menghargai kemampuan untuk membangun serangan dari belakang. Sesuatu yang De Gea dan Henderson kurang kuasai. Suzuki, seperti Onana, tidak akan membawa kekhawatiran seperti itu. Dia adalah pemain yang sudah memiliki fondasi yang menjanjikan, tetapi juga memiliki potensi untuk dipahat menjadi prajurit yang dibuat khusus. Pertama, penempatan posisinya sempurna. Penyelamatan apapun dapat dilakukan menjadi penyelamatan yang mudah jika kiper berdiri tepat di jalur tembakan, dan antisipasi serta pemahaman Suzuki tentang niat penyerang jelas dan mengagumkan. Dia membuat segala sesuatunya terlihat lebih sederhana dari yang sebenarnya, dan meskipun tidak selalu menarik, itu berhasil. Yang kedua, respon penanganannya. Jarang Suzuki terlihat membuat blunder apapun, dan jarang dia memilih untuk meninju atau menangkis tembakan. Alih-alih, metode favoritnya adalah sering menangkap dan memeluk bola seperti matras. Dan itu juga terkait dengan cara dia bergerak. Ini mungkin terdengar dangkal, dan mungkin sedikit tidak relevan, tetapi Suzuki terlihat seperti penjaga gawang elit. Dia terus-menerus tampak percaya diri dan terkendali, menyelam dan menggerakkan kakinya dengan solid dan anggun, dan memenangi duel udara dengan keyakinan yang di atas usianya. Pada tingkat tertentu, itu adalah ciri nyata dari bakat alaminya. Menurut sumber di Jepang, United mungkin sedang dalam proses mengajukan tawaran 5 juta pound untuk Suzuki. Itu akan menjadi rekor biaya yang diterima klub J-League, melampaui 4,5 juta pound saat Celtic membayar Vissel Kobe untuk Kyogo Furuhashi beberapa tahun lalu. Jika ini benar, maka Ten Hag layak dipuji, telah mengubah bagaimana perekrutan MU berjalan di tahun kedua masa baktinya.